Hi guys, welcome back to my channel. Don't forget to like, comment, and subscribe. Simple past tense. Simple past tense adalah kalimat tenses yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi di masa lampau dan telah berakhir di masa lampau. Oke teman-teman, sekarang kita masuk rumus dari simple past tense. Nah, untuk membentuk kalimat simple past tense perlu kita ketahui bahwa rumus kalimat positifnya adalah subject plus verb to plus object. Dalam kalimat simple past tense, kata kerja yang digunakan merupakan bentuk kata kerja kedua. Terdapat dua jenis kata kerja, yakni regular verb dan irregular verb. Oke teman-teman, untuk regular verb tambahkan ed atau d di belakang setelah kata kerja bentuk pertama. Nah, sebagai contohnya stay, stayed artinya tinggal, play, played artinya bermain, touch, touched artinya menyentuh. Nah, jadi di belakangnya itu ditambahkan ed. Oke teman-teman, next untuk irregular verb termasuk di dalamnya to be. Nah, jadi bentuk kata kerja keduanya itu sangat berbeda. Sebagai contoh seperti ini, contohnya drink menjadi verb duanya menjadi drink artinya minum, eat, ate makan. Nah, itu untuk irregular verb. Oke teman-teman, perlu kita ketahui namun ada sebagian irregular verb yang memiliki bentuk kata kerja yang sama dengan bentuk kata kerja dasar. Nah, jadi verb 2-nya itu sama dengan verb 1. Nah, contohnya put, put sama, split, split sama, cut, cut juga sama. Oke teman-teman, sekarang kita masuk kepada contoh dari simple past tense dalam bentuk positif. Yang pertama adalah Abdul went to Bali for holiday last Sunday. Artinya minggu kemarin Abdul pergi ke Bali untuk berlibur. Teman-teman, next sekarang kita lanjutkan contoh kalimat simple past tense negatif. Nah, untuk membentuk kalimat simple past tense yang kalimat negatif, nah kita harus ketahui dulu rumusnya nih. Yang pertama, rumusnya adalah subject plus did plus not plus verb 1. Nah, contoh kalimatnya seperti I did not sleep well last night. Aku tidak bisa tidur dengan nyenyak tadi malam. Oke, kita lanjutkan teman-teman. Nah, untuk membentuk kalimat simple past tense dalam bentuk interrogatif atau pertanyaan, nah perlu kita ketahui dan rumusnya dalam kalimat interrogatif ini adalah did plus subject plus verb 1. Nah, untuk contohnya yaitu did you see my bag on the table? Itu dia teman-teman penjelasan tentang simple past tense dari pengertian, rumus, dan contohnya. Semoga bermanfaat. Next kita lanjut pengertian dari past perfect tense. Disimak terus ya. Oke, next teman-teman, sekarang kita lanjut pengertian dari past perfect tense. Nah, past perfect tense
merupakan sebuah kata kerja yang digunakan untuk dapat menyatakan bahwa sebuah aksi itu telah selesai dalam suatu titik di masa lalu sebelum aksi lainnya terjadi. Nah, itu merupakan pengertian dari past perfect tense. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh kalimat positif past perfect tense. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa rumusnya dari past perfect tense ini dulu. Nah, untuk kalimat positif, rumusnya subject plus head plus verb 3 plus object. Nah, untuk contohnya kalimat positif, I had spoken English in the seminar. Nah, yang kedua, kalimat negatif dari past perfect tense ini rumusnya subject plus head plus not plus verb to plus object. Nah, untuk contohnya, I had not spoken English in the seminar. Nah, next teman-teman, sekarang kita lanjut saja untuk kalimat interrogatifnya. Nah, untuk kalimat interrogatifnya, rumusnya had plus subject plus verb to plus object. Nah, contohnya, had I spoke English in the seminar. Oke teman-teman, setelah kita mengetahui dari simple past tense dan past perfect tense, nah sekarang kita belajar tentang perbedaannya. Apa sih perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense? Yuk teman-teman, kita simak apa perbedaan dari simple past tense dan past perfect tense. Oke teman-teman, jadi perbedaan antara simple past tense dan past perfect tense adalah untuk simple past menjelaskan peristiwa yang terjadi di masa lalu. Nah, akan tetapi untuk past perfect tense menjelaskan peristiwa yang sudah terjadi di masa lalu, past perfect tense harus selalu berpasangan dengan simple past. Nah, tetapi simple past tidak harus didampingi dengan past perfect. Nah, untuk simple past merupakan later event dari past perfect. Nah, dengan kata lain, simple past terjadi setelah past perfect. Oke teman-teman, jadi yang tadi di video adalah penjelasan tentang simple past tense dan past perfect tense serta perbedaannya. Nah, mohon maaf apabila dalam penyampaian video dan materi ada kesalahan dan kekurangannya karena saya masih dalam proses belajar. Nah, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.